Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah ala nikmatillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada anak sekalian dan Bapak Ibu guru dan semua peserta apel yang sama-sama mencintai Indonesia. Bertepatan dengan peringatan 70 tahun resolusi jihad, pemerintah memberikan pengakuan peran penting perjuangan para ulama dengan menjadikan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Apresiasi ini disampaikan di Masjid Istiqlal yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tertanggal 15 Oktober 2015. Tentu penetapan dari pemerintah Indonesia ini patut disyukuri sebagai momentum jasa perjuangan para pahlawan seperti Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Tengku Fakinah, Maria Josephine Walanda Maramis, dan masih banyak pahlawan lainnya yang turut berjuang sejak zaman pra-revolusi kemerdekaan. Merujuk sejarahnya, lahirnya Hari Santri Nasional bersumber pada fatwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sebelum fatwa itu terlahir, para ulama pesantren Jawa Madura menggelar rapat di kantor PBNU Jalan Bubutan Surabaya tanggal 21 sampai tanggal 22 Oktober 1945. Hasilnya, dua keputusan yang berhasil menggerakkan rakyat melawan penjajahan. Satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Yang kedua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia dan agama Islam. Kita kenal fatwa atau keputusan itu dengan nama resolusi jihad. Selain itu, beberapa peristiwa yang membutuhkan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, antara lain peristiwa perebutan senjata tentara Jepang pada tanggal 23 September 1945 yang pada akhirnya membawa Presiden Soekarno melalui utusannya berkonsultasi kepada Kiai Hasyim Asy'ari yang dinilai memiliki pengaruh di hadapan para ulama. Fatwa ini memang patut ditahbiskan sebagai tonggak sejarah yang tidak hanya bermakna heroik dalam konteks kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga sebagai penanda paling lugas dari tekad para ulama sebagai rakyat Indonesia yang mencintai bangsanya untuk membangun peradaban baru dengan menetapkan berdirinya Republik Indonesia sebagai negara bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga kewajiban mempertahankannya adalah kewajiban jihad fi sabilillah dengan pahala syahid. Jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan pasukan kolonial inilah yang menjadi esensi fatwa resolusi jihad. Kala itu, para kiai dan pesantrennya memimpinnya banyak perjuangan bagi kemerdekaan bangsa untuk mengusir para penjajah. Sehingga bisa disimpulkan resolusi jihad merupakan bagian dari cikal bakal berkobarnya semangat para pahlawan untuk berjuang meraih kemerdekaan hingga akhirnya tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Dari alur sejarah ini bisa dipahami meski merupakan fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar NU waktu itu bersama para ulama lainnya. Resolusi jihad menjelma menjadi seruan yang disambut serempak oleh segenap anak bangsa di seluruh Indonesia dari semua kelompok dan kalangan, terlepas dari perbedaan latar belakang apapun termasuk perbedaan agama. Oleh sebab itu, seperti hari nasional lainnya,
Hari Santri adalah peringatan jasa dan keteladanan para pahlawan secara umum, yakni sebagai momentum mengenang kepahlawanan segenap bangsa Indonesia, bukan hanya satu kelompok tertentu saja. Hari Santri harus benar-benar dipahami dan dihayati dan ditegakkan sebagai harinya seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, untuk mensyukuri berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah mengaruniakan kepada bangsa ini generasi pahlawan paripurna yang berhasil menyempurnakan kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Meski demikian, Hari Santri tidak boleh dijadikan alasan oleh kelompok manapun pada generasi saat ini untuk menuntut balas jasa, tidak oleh Nahdlatul Ulama ataupun pesantren. Kenapa? Karena yang berjasa mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia bukan generasi masa kini, bukan kita, melainkan para pahlawan agung dari generasi 1945 lalu. Tugas generasi saat ini, meski tidak turut serta berjuang bertaruh nyawa untuk negara bangsa Indonesia, namun bisa mensyukuri kemerdekaan dan mengenang jasa para pahlawan dengan membuatkan tekad untuk meneladani perjuangan mereka sesuai momentum yang dihadapi. Tahun 2022 adalah momentum bagi Indonesia yang memimpin dunia lewat presidensi G20. Kewajiban generasi inilah untuk mendukung penuh pemerintah Indonesia dalam kancah global dan membangun Indonesia yang sama-sama kita cintai. Nahdlatul Ulama memelopori R20 sebagai G20 Religion Forum yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam 3 tahun berturut-turut, G20 dipimpin oleh Indonesia yang mayoritas Muslim, dilanjutkan India yang mayoritas Hindu, dan Brasil yang mayoritas Katolik. Dengan mensinergikan nilai-nilai yang dimiliki agama-agama, hal ini akan menjadi kekuatan paling yang masih relevan untuk menjawab tantangan zaman, bahkan 77 tahun sejak resolusi jihad yang lalu. Selain itu, perlu pula meneladani semangat cinta tanah air dengan terus memupuk rasa nasionalisme. Hal ini dapat dilakukan dengan senantiasa mencintai tanah air Indonesia, bangga akan bangsa sendiri tanpa maksud berpikiran turun finsitik, dan menjadi eksistensi bangsa Indonesia secara bersama-sama tanpa terkecoh dengan politik identitas yang bisa saja merongrong rasa prioritas generasi bangsa. Pantang mengeluh, berani berpeluh, bersatu padu untuk Indonesia maju, merawat jagat, membangun peradaban. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.